Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwil Mekon. Hari ini gue akan masak anime lagi menjadi anime ke-11 gue atau ke-12 gue yang bakal gue coba di musim Spring 2024. Ada Blue Archive. Jadi ya bisa dibilang ini salah satu anime yang sebenarnya di luar dari list gue gitu kan. Jadi makanya ini sebenarnya gue pengen coba-coba banyak anime aja sebenarnya sih. Jadi kayak pengen tahu gitu kan. Sembari juga menunggu anime-anime yang nanti muncul di minggu depan gitu kan. Karena gini men, karena bisa dibilang kan ini kan apa ya, musim ini kan lebih condong ke sequel kan, anime sequel gitu kan. Jadi makanya nih rasanya nggak adil kalau misalkan gue coba sequel doang gitu kan. Jadi makanya di sini gue mencoba beberapa anime, atau lebih tepatnya hampir semua gue coba ya kan, anime yang ada di anime baru yang ada di musim ini. Nah, salah satunya Blue Archive. Jadi makanya di sini ini bisa dibilang cukup nekat ya, jujur sih. Ini bener-bener parah, nekat parah gitu kan. Karena ini kan Blue Archive kan ada gamenya gitu kan. Sebenarnya gue nggak main. Gue bukan player, bukan pemain, bukan orang yang memainkan game ini gitu kan. Jadi makanya di sini gue bener-bener blind reaction. Jadi gue bener-bener nggak tahu apa yang ada di dalam anime ini atau apa yang ceritanya anime ini. Gue bener-bener nggak tahu. Tapi gue pengen tahu aja sih. Kira-kira berkesan gak sih gue di episode pertama ini gitu kan. Jadi gue penasaran. Dan ya udah, yang pasti ini studio ini dari Yostar Picture ya kan, Yostar ya masalah ya, Yostar Picture, yang dimana kalau gue trailernya sih bagus sih, oke aja gitu kan. Karena ini kayak tentang kayak semacam ini sih, kayak semacam tentara gitu sih. Gue juga pernah tahu tentara yang dengan menggunakan kekuatan magic gitu kan. Tapi lihat sih, pokoknya lihat dulu dah. Gue juga penasaran sih soal Blue Archive bagus apa sih. Dan udah, tidak menunggu lagi, langsung ke episode dari first impression dari Blue Archive. Oke, udah menunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 dari Blue Archive. Let's go. Ya nih, gue bener nekat banget men. Semoga habis ini gue nggak dimarahin sama pak player atau pro playernya Blue Archive gitu kan. Jadi takutnya ya itu men, takutnya nanti perkataan gue ada yang tersinggung atau mungkin hal yang gue salah, ya mohon maaf men, karena gue bukan pemain men. Oke, jadi makanya nih gue pengen tahu aja sih sebagus apa sih ini anime ini ya kan. Let's go. Kita pengen tahu first impressionnya aja sih ya kan. Suara kereta. Kesalahan lu, keputusan lu. Oke, soalnya ya, uh oke. uh 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 oke. Bloody gitu ya, tapi kok hmm, sensei. Oke. Oh, ini MC-nya kali ya. Gue nggak tahu soalnya. Mungkin 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 yang paling inilah, yang paling, ya gue bilang MC-nya sih lah, lu pokoknya MC lah pokoknya. Kayaknya sih. Soalnya kayak Nier aja gue nggak main men. Nier Automata nggak main gue ya kan. Tapi akhirnya gue nggak nonton juga sampai habis gitu karena gue nggak ngerti gitu loh. Makanya gue pengen tahu nih kalau misalkan seru dan bisa dimengerti gitu kan ya, kenapa nggak coba gitu kan. Kimochi nggak tuh.
Berita harian. Oh itu ada. Nah itu ada apa tuh di kepalanya tuh? Itu apa tuh di kepalanya tuh? Semacam ini kah? Semacam kalau mereka itu adalah orang khusus gitu? Nggak tahu gue. Orang khusus, masuk gue bilang malaikat sih? Ya kali malaikat gitu. Tapi view view kotanya boleh lah. Ini kan kayak di masa depan gitu. Nggak masa depan banget sih, maksudnya ya udah modern lah. Oke. Oh ini ada yang kuning, ada yang biru tadi. Ini merah, merah muda ya kan. Oh gila solid banget sih. Solid coy. Ya masing-masing buat tembakan semua. Oh ini pink nih. Sim Abidos. Ada yang merah. Ada yang merah juga kan. Ini MC-nya nih kayaknya. Itu MC-nya sih kayaknya, feeling gue. Mm-mm. Buset. Mm-mm. Itu agak beda warna ya, merah sama pink sih. DOHC. Apa itu? Double overhead cam. Oke. Hmm, paling gede ya. Paling onesan dan paling gede bang. Buset, buset. Hmm. Menjaga keseimbangan antara sekolah-sekolah yang ada di kota. Oke, oke. Mhm. Zaman Kaiser. 309 tahun dan 2 bulan untuk bayar utang. Buset, buset. Itu cicilan atau apa itu? Lama banget. Iya,
309 tahun, buset dah. Gue belum dapat garis besarnya sih, ini apa gitu, atau musuhnya siapa, motifnya apa, ya kan, tujuannya apa, ya kan. Tadi kalau gue sempat disinggung sih soal apa, ya bahkan bahkan dan bahkan lingkaran itu nggak ngerti itu apa gitu, lingkarannya itu apa gitu kan, nggak tahu. Oh ini kah MC-nya kah? Gua, MC-nya kah? Ush, dia headshot dong. Anjir nggak mati dong. Nggak mati dong, wah kebal banget. Tapi nggak tahu sih kenapa bisa nggak mati. Jadi kayak kayak kuat banget gitu loh, nahan. Ya ada mungkin ada resistennya gitu. Ini siapa nih? Oh yang itu ya. Kecelakaan nih. Energy drink. Bunyi ya. Kucel banget. Dia kan itu keluar dari kereta kan. Mm-mm. Dan kaki. Gue pikir Shale. Federasi OSIS. Kuro Miserika. Nonomi. Ya, gue bakal ingat nama lu Nonomi. Ayane. Siroko.
Mm-mm. Satgas penyitaan Hoshino Senpai. Satgas penyitaan Abidos. Hmm? Nah, itu dia. Ah, guru satu dengan murid yang saat ini ada 5 gitu kan. Cuma bang guru sih ini. What? Geng helm. Oke. Iya kan, iya tahu mereka. Machine gun. Sorry. Ayo kemana ya? Ngapain? Jajan berubah lagi nanti. Jajan berubah lagi. Buset, granat dong. Hmm.
Oke. Musik langsung berubah, musik semangat nih, musik semangat. Bakal jadi alih strategi gitu. Oke. Wow. Benar. Jadi alih strategi ya. Hmm, yang mecin kita emang paling boros kalau soal peluru ya. Gila. Ada tipe sniper, ada yang tipikal yang pakai karbin ya kan. Buset dah. Udah kena nih. Agak darah-darah pisang. Kebal banget ya. Makin nggak mengerti gua. Sendiri. Jadi sekarang ada tambahan amunisi lah gitu kan ya untuk buat sekolah jadi lebih kuat gitu. Tapi tapi jujur sih gue bener-bener tidak mengerti ini tujuannya. Aduh. Hmm. Oh, opening? Ya, kita opening dulu lah. Buset. Uh. Uh. Musuhnya juga nggak kaleng-kaleng sih. Banyak banget.
Keren sih ini opening keren banget sih. Oke. Oh masih ada. Sorry, masih ada. Kupikir kupikir udah mau habis. Masih ada kan? Masih ada kan? Tiba-tiba di sini aja. Jadi 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 itu yang dimaksud Arona gitu kan. Ternyata emang Arona beda orang, bukan bukan yang bukan tadi 5 orang itu ya. Jadi emang beda orang. Jadi ya bisa bilang episode satu ini cukup membingungkan karena emang kayaknya sih emang harus nonton game ya atau sorry harus main gamenya sih biar lo tahu. Jadi gini men, ini pendapat gua aja sih soal apa yang terjadi di episode satu. Jadi gini, ternyata tuh gini, gue bisa bilang mereka ini nih kayak surviving, jadi kayak mereka ini bener-bener emang survive untuk bisa bertahan hidup agar mereka ini tidak dikudeta dengan sekolah lain gitu. Karena kan ketika tadi pas mereka rapat kan sempat di-spill kan, walaupun gue belum dapet detail cerita apa detail masalahnya gitu kan, jadi kayak masih cuman garis besar aja gitu kan, atau kayak semacam premisnya aja gitu kan, yang dimana Kitopos ini adalah sebuah, gue bilang negara lah gitu loh, itu sebuah daerah gitu kan besar, yang dimana mereka ya kan itu punya sebuah sekolah yang bisa dibilang ya punya potensi gitu kan, sekolah-sekolah yang bagus, yang dimana di sini diprakasai atau bisa bilang dikomandoi sama ketua OSIS. Jadi OSIS di sekolah ini cuma satu, yaitu adalah sebuah organisasi besar gitu kan yang bernama Federasi OSIS gitu kan. Jadi makanya di sini OSISnya ini bisa dibilang udah nggak ada, bahkan ketua OSISnya udah dianggap menghilang gitu kan semenjak ada sebuah perjanjian yang dimana sebuah perjanjian perdamaian dimana ada masalah dengan kayak fraksi lain lah gitu kan, gue nganggapnya fraksi lah gitu kan, kayak semacam bukan sekolah seberang ya, maksudnya kayak semacam fraksi lain atau kayak semacam daerah lain gitu kan, yang dimana tidak disetujui gitu kan. Jadi makanya akhirnya ketua OSIS cabut dan akhirnya nggak tahu kemana gitu kan. Nah, makanya di sini sekolah Abydos ini ya kan, atau bilang daerah Abydos ini terancam gitu kan. Dan dilihat tadi ada utang sampai 305 tahun, itu tuh bener-bener gila banget ya. Itu utang apa anjir 305 tahun gitu kan. Tadi kalau di spill sih tadi kayak inventory gitu kan, peluru gitu kan mungkin ya. Jadi mereka bener-bener ya nggak punya duit gitu kan untuk bisa bayar utang itu. Tapi mungkin masuk akal sih biar bisa bertahan hidup, jadi makanya kan akhirnya dia ngutang gitu kan, atau mereka nih berlima yang ngutang gitu kan agar sekolahnya tetap bisa survive gitu kan. Nah makanya di sini gue menduga jangan-jangan ketua OSIS yang di spill di awal-awal episode itu memang dia ketua OSISnya gitu kan, yang dimana sampai berdarah-darah ya kan, yang mungkin udah sekarat banget gitu kan. Jadi makanya di situ dia minta tolong sama Sensei. Jadi gini men, itu cuman cocok logi gue aja sih. Jadi kayak nggak tahu tuh bener apa enggak, itu cuman kayak mungkin ketua OSISnya itu yang tadi di awal gitu kan, jadi makanya dia dianggap menghilang padahal memang masih hidup gitu, seperti itu. Jadi kayak semacam ada konspirasi yang akhirnya tadi mungkin dari pihak musuh tadi menembak si ketua OSIS itu, mungkin gitu kan, gue juga tidak tahu. Tapi di sini gue ngerti maksud apa yang dimaksud Sensei ini. Jadi gini men, ternyata Sensei itu adalah sebuah POV yang mewakilkan kita gitu sebagai pemain gitu loh. Jadi gue pikir Sensei itu kayak semacam orang yang punya kemampuan gitu kan, terus dia nanti yang bakal melindungi sekolah itu gitu. Tidak, ternyata itu dia adalah seorang POV
seorang pemain player yang menggantikan kita sebagai orang yang memainkan game ini gitu loh. Jadi makanya di sini uh, dia seolah-olah jadi kayak alih strategi gitu kan, yang dimana si ini harus begini, si ini harus begini, si ini harus begini gitu kan. Jadi makanya tadi pihak sekolah lain tadi akhirnya kalah gitu kan dengan Abydos ini gitu kan. Jadi ya Shiroko dan lain-lain itu bisa diarahkan sama sensei ini gitu, seperti itu. Dan yang ketiga gitu kan, gue masih bingung soal yang ada di kepala itu, yang warna-warni itu. Gue nggak tahu tuh apakah semacam armor atau apa gitu kan, yang dimana tadi kalau lu lihat ya kan, yang dimana sekolah lain itu ditembakin, tadi murid lain ditembakin, itu kan deket banget men, dan itu kena mata, kena headshot dan sebagainya, itu nggak mati, bahkan nggak berdarah gitu. Dan ininya masih ada gitu loh. Jadi kayak ininya masih ada, pelindung kepala, bukan pelindung kepala, sorry, kayak semacam sinyalnya di kepala itu masih ada. Apakah itu yang membuat mereka akhirnya terproteksi gitu kan? Jadi mereka tidak mati-mati karena itu, karena pelindung itu gitu kan. Makanya gue nggak tahu. Jadi kayak semacam kayak malaikat gitulah gitu kan, kayak yang di lingkaran itu yang warna-warna itu. Sedangkan tadi musuh-musuhnya itu lingkaran polosan putih, ya kan. Sedangkan kalau yang kayak Shiroko ya kan, terus juga tadi ada si Kumona tadi, dan semuanya dah yang lima orang ini punya lingkaran spesial gitu kan. Ada yang warna merah, warna biru, warna ungu, yang salah itu ada merah muda juga. Jadi itu mungkin beda gitu dibanding dengan pasukan lain yang punya lingkaran beda-beda gitu kan. Jadi kayak mungkin mereka termasuk yang spesial gitu. Makanya di sini gitu, gue nggak tahu itu maksudnya memang benar seperti itu, emang di pelindung kepala atau enggak ya gue nggak tahu. Tapi boleh lah isi di komentar gitu, atau mungkin bang nanti aja mungkin bakal dijelasin, nggak apa-apa isi di komentar aja gitu kan. Jadi biar sama-sama tahu gitu kan, karena gue bukan pemain men. Jadi makanya gue yang gue lihat itu kayaknya ini cuman war antar sekolah aja sih gitu kan, yang dimana mereka tuh cuman ingin ya kan sekolah itu tuh tetap terjaga gitu loh, ininya circle-nya gitu loh, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan. Makanya tadi kan ketika tadi ada mungkin someone gitu kan yang mungkin komporin, atau mungkin ada pihak sekolah yang ingin mencoba untuk berbeda gitu kan, dan tidak setuju dengan perdamaian ini. Jadi makanya musuh itu ada gitu kan, yang dimana nih membuat cerita ini akan menjadi sebuah atau bumbu dari cerita ini gitu kan, seperti itu. Jadi makanya akhirnya ada yang tidak setuju gitu kan dengan perdamaian ini kan. Jadi harus benar-benar merasa sekolahnya superior mungkin, atau mungkin daerah superior. Jadi makanya akhirnya ada yang tidak suka dengan perdamaian ini gitu. Makanya gua tidak tahu gitu kan apa yang jadi garis besar, yang jadi masalah intinya, atau benar-benar apa yang terjadi di animenya. Tapi yang jelas ya menarik untuk diikutin gitu kan. Walaupun gue bukan player, bukan pemain, tapi gue nggak janji bakal react sampai end ya. Gue nggak janji. Bahkan menurut gue ini bisa menjadi reaction gue yang terakhir gitu kan untuk episode 1 ini. Tapi makanya men, sekali lagi men, ini bukan karena gue emang nggak tahu. Memang gue nggak main gitu loh. Gue nggak main gamenya. Jadi makanya gue minta maaf kalau misalkan emang gue nggak tahu ceritanya gitu kan. Gitu. Jadi jangan ada komentar yang bilang bang main gamenya biar tahu. Ya kalau gue main gamenya nanti gue nggak react animenya dong ya nggak. Jadi gue nggak bakal nonton animenya. Ngapain orang gue udah main gamenya, ngapain gue nonton animenya kan gitu bahasanya kan. Jadi makanya jangan bilang nyuruh gue main gamenya gitu. Jadi lebih baik spoiler sedikit aja gitu kan, biar gue yang tadinya bilang nih bingung nih gue nih, gue nggak ngerti nih, nah kalian spoilerin sedikit gitu kan, nah gue makin seneng nih dengan anime ini gitu. Jadi malah gue biar makin penasaran dengan anime ini, daripada kalau bilang lu nyuruh gue main gamenya, ya gue jujur aja lebih baik mending gue main game daripada gue nontonnya anime ya kan. Jadi lebih baik dikasih tahu aja gitu kan hal yang penting, detail penting gitu kan, biar nanti gue juga penasaran gitu kan nonton anime ini. Karena kan yang paling terpenting adalah gue kan sebagai reaction anime gitu kan, yang dimana ya gue
cuman ngereaction anime aja gitu kan, bukan ngereaction gamenya gitu kan. Jadi makanya gue nggak tahu isi gamenya seperti apa, tapi kurang lebih untuk episode 1 ini bagus ya, menurut gue sih bagus sih. Jadi benar-benar emang nggak kalah kayak Nier gitu kan, yang sama bagusnya gitu kan, walaupun emang gue nggak namatin Nier, nggak suka dengan Nier juga gitu kan, tapi untuk first impressionnya bagus sih, sama-sama bagus dari Nier dengan Blue Archive ini. Ya itu sih, jadi gue bener-bener nggak janji bakal gue react sampai end, karena minggu itu banyak, bahkan Hibiki aja gue belum gue sentuh. Jadi IBK emang sengaja nggak sentuh, Konosuba juga gue nggak sengaja gue nggak sentuh, karena 2 anime ini nih bocor men. Jadi makanya gue bingung, gue jujur aja bingung gue mau naruh ini di hari apa gitu kan, sedangkan gue nggak yakin banget 2 anime ini, ya semoga sih tetap hype ya gitu ya. Jadi maksudnya dengan bocornya ini semoga tetap hype. Jadi khawatir gue kan ketika animenya sudah bocor, reaction gue jadi sepi gitu loh, nanti nggak lo. Jadi itu yang selama ini gue tidak yakin gitu kan soal itu gitu. Tapi intinya tenang aja ini dua-duanya ini pasti gue pertimbangin kok, tenang aja. Konosuba aja gue tempel gitu kan, pasti bakal gue lihat. Cuman kalau Hibike tunggu dulu, gue masih hold dulu gitu kan. Jadi apakah nanti gue bakal react, gue bakal hold dulu, termasuk beberapa anime yang udah gue react sekarang gitu kan. Jadi makanya tenang aja, nanti kalau jadwalnya udah enak, jadwal udah pasti, nggak ada yang bocor, jadi benar-benar enak gitu kan. Kalau misalkan masih bocor juga episode, ya udah gue harus segera mungkin kasih tahu jadwal ke kalian biar kalian juga tenang gitu kan. Nanti wah, Mas Will ternyata react ini nih, Mas Will ternyata react ini nih, jadi kayak nggak perlu nunggu lama gitu kan. Jadi makanya di sini gue pengen tahu jadwal pastinya dulu dah gitu, biar gue juga bisa nentuin anime yang bakal gue reaction di musim spring gitu, termasuk anime Blue Archive ini. Itu dari gue. Jangan lupa subscribe untuk minta kayak anime spring apa lagi yang kalian terus gue bahas. Suka kalau suka di saja dan tekan notifikasi agar lu tidak nanti gue. Dan sampai vlog selanjutnya. Bye.